Seorang pengendara motor di Kedoya Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat ditodong senjata api oleh pengemudi mobil. Polisi melepaskan tembakan peringatan karena pengemudi mobil menolak keluar dari kendaraannya. Buka kacanya, nyabu dia kayak gitu. Buka. Unit Resmob Polres Jakarta Barat melepaskan tembakan ke udara di Jalan Kedoya Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat kemarin sore. Petugas mengeluarkan tembakan peringatan karena pengemudi mobil menolak keluar dari kendaraannya. Sebelumnya pengemudi mobil yang merupakan remaja sempat menyerempet motor dan mengancam pengemudi motor dengan senjata api. Nyabu tuh, periksa mobilnya bang, nyabu bang dia bang, periksa mobilnya bang. Polisi kemudian menghalau warga yang geram karena berusaha mengeroyok pelaku. Setelah menggeledah mobil, polisi menemukan pistol mainan yang digunakan untuk mengancam warga. Dari mana? Itu ditodong saya yang lihat sendiri. Ditodong tapi iya. Ditongolin kayak begini. Nah, saya refleks mundur dong. Ya kan, refleks mundur. Nah, udah akhirnya singkat cerita di 57 Indomaret 57 ini SMA 57 warga pada ngumpul di situ. Hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku mengancam korban dengan pistol mainan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dan informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Teguh Arsya Hadafi. Selamat sore Pak Arsya. Jadi sebenarnya apa tujuan dari pengendara mobil ini membawa pistol kemudian mengancam pengendara lain, Pak Arsya? Ya, selamat sore Mas Fandi. Jadi kami jelaskan di sini terkait dengan peristiwa di hari Minggu, tanggal 14 Februari, di mana pelaku atas nama saudara JS umur 18 tahun menodongkan benda yang menyerupai senjata api kepada saudari NA. Berdasarkan hasil penyelidikan kami, setelah kami interview pelaku, jadi pelaku itu dikarenakan digedor kaca mobilnya, dikarenakan pelaku hampir menyerempet saudari NA sehingga hampir mengenai trotoar. Karena pelaku merasa kesal, dia menodongkan benda yang ternyata diketahui pistol mainan tersebut agar saudari NA tidak lagi mengejar pelaku. Ternyata perbuatan pelaku tersebut malah menyebabkan kemarahan warga sekitar, yang akhirnya mobil saudara JS bisa dihentikan di tepi jalan, yang kemudian karena anggota kami juga sedang melaksanakan patroli, kemudian langsung melakukan pengamanan terhadap saudara JS ini. Baik, Pak Arsya, apa benar pengemudi mobil ini di bawah umur? Jadi untuk saudara JS ini sudah 18 tahun lebih. Oke. Jadi untuk yang bersangkutan sudah tidak lagi masuk kategori di bawah umur. Tapi memang masih muda, tapi sudah tidak lagi kategori di bawah umur. Baik, dengan surat izin mengemudi semuanya lengkap ya Pak ya? Untuk saat ini kami cek yang bersangkutan lengkap. Kami juga sudah mengecek urin dari pelaku. Ternyata juga hasilnya saat ini negatif dari narkoba. Jadi memang pelaku itu karena dia merasa kaget dan takut digedor oleh korban saudari NA, sehingga secara refleks dia melihat ada pistol mainan yang ada di mobilnya, kemudian menodong untuk menakut-nakuti. Baik, kemudian ini mobil sempat dihentikan dan akhirnya sempat digedor oleh polisi juga. Apa yang menyebabkan pengemudi tidak mau keluar, Pak? Jadi berdasarkan hasil penyelidikan kami, pelaku karena melihat sudah banyak warga yang meminta dirinya keluar sehingga pelaku takut, sehingga dia mengurung diri di dalam mobil. Dan anggota kami juga pada saat itu setelah mendapatkan informasi, kami beranggapan bahwa yang dibawa pelaku adalah senjata asli, tapi setelah kami cek ternyata mainan. Ini juga sebenarnya
memberikan pelajaran juga kepada warga masyarakat untuk tidak menggunakan atau menodongkan senjata yang merupakan senjata api. Karena masyarakat maupun petugas akan menganggap bahwa itu senjata asli. Dan apabila dianggap membahayakan umum ataupun petugas, bisa dilakukan tindakan tegas. Baik, tindakan tegas yang dimaksud apa Pak? Apakah karena ada upaya pengancaman di sana, apakah ada kemungkinan pengendara mobil ini menjadi tersangka? Saat ini terhadap korban sudah kami mintai keterangan. Akan tetapi sampai dengan saat ini korban masih belum mau membuat laporan polisi. Dan korban dikarenakan ternyata mereka tinggal di area yang sama, jadi keluarga korban dan pelaku ini kenal, ada permintaan dari pihak keluarga korban untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Akan tetapi saat ini masih kami pelajari apakah akan kami tetap melakukan proses hukum ataupun nanti kita akan menerapkan restoratif justice. Baik, dari keluarga pengemudi sendiri bagaimana? Apakah meminta cara kekeluargaan atau bagaimana, Pak? Ya, dikarenakan tadi sudah saya sampaikan, ternyata keluarga korban dan keluarga pengemudi saling mengenal. Oke. Karena mereka tinggal di satu wilayah yang sama. Tapi ada masalah lain kah Pak, selain pernah saling serempat mobil dengan sepeda motor? Tidak ada. Jadi memang untuk pihak korban dan pelaku, mereka tidak ada masalah lain. Ini murni dikarenakan peristiwa penyerempetan yang kemudian karena digedor kacanya, pelaku marah sehingga menodongkan pisau mainan tersebut pada korban. Baik, terima kasih Kompol Teku Arsya Khadafi, Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, aksi koboi jalanan sudah sering terjadi dan meresahkan warga. Salah satu jadi Cengkareng, Jakarta Barat, di mana seorang remaja menodong warga dengan airsoft gun. Diketahui pelaku sedang dalam pengaruh narkoba. Seorang remaja 25 tahun memegang senjata airsoft gun dan mengacungkannya kepada warga serta pengendara di Cengkareng, Jakarta Barat. Nah, ini si J lagi ngobrol kan gitu tuh. Aksi pelaku yang terekam kamera warga sempat akan masuk ke wilayah perumahan, namun dicegah petugas keamanan kompleks. Pelaku juga bahkan menentang polisi. Warga yang kesal melihat pelaku akhirnya beramai-ramai menangkap dan sempat memukuli pelaku. Lantaran emang udah masuk wilayah kita, mau nggak mau kita tanganin, kita tangkap. Di sini juga sempat masih ada orang dari polsek juga ngebantuin. Nah, pas dia saya tetepin, saya mau ambil pistolnya, dia lari ke situ. Pelaku dibawa ke Polsek Cengkareng beserta senjatanya untuk diperiksa lebih lanjut. Hasil pemeriksaan diketahui pelaku positif narkoba sabu dan ekstasi. Sementara senjata airsoft gun disita polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas di sebuah ladang jagung desa Karangganduk, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat digerebek ketika sedang berduaan dengan istri orang. Jasad romansa ditemukan warga sekitar pukul 6 pagi di sebuah ladang jagung milik warga di desa Karangganduk, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Berdasarkan informasi warga, sebelum ditemukan tewas atau sekitar pukul 3 dini hari, romansa digerebek seorang pria Nanang Rianto, warga Tulungagung saat sedang berduaan dengan seorang perempuan. Diduga pria yang menggerebek adalah suami perempuan yang sedang bersama Rohmansyah. Berdasarkan hasil otopsi Rumah Sakit Bayangkara Kediri, ditemukan luka memar di bagian kepala korban. Namun Romansyah tewas bukan karena penganiayaan, melainkan diduga serangan jantung. Meski demikian, polisi tetap menetapkan Nanang Rianto sebagai tersangka. Saksi mata melihat Nanang memukul Rohmansyah di bagian kepala. Kita temukan tanda-tanda asfiksia, jadi tanda-tanda mati lemas, kemudian ada beberapa luka lecet di lutut, di lengan. Kemudian setelah saya lakukan pemeriksaan dalam, memang ada resapan darah, jadi luka-luka di daerah kepala. Jantungnya memang agak membesar, ada gangguan jantung tapi sudah lama. Setelah diotopsi, korban langsung dibawa ke rumah duka.
Sementara tersangka ditahan di Polsek Watilumo dan terancam 5 tahun penjara. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Sakit hati digugat cerai seorang pria mengamuk di rumah keluarga istrinya. Akibatnya kakak ipar tewas sementara istri dan mertuanya terluka dan sempat kritis di rumah sakit. Tersangka pembunuhan dan penganiayaan satu keluarga ini menjalani 46 adegan rekonstruksi di tempat kejadian perkara Gang Gembira Dalam Jalan Profesor Dr. Hamka, Pontianak, Kalimantan Barat. Tersangka yang datang dari Sambas ini sempat cekcok dengan istrinya dan berujung penganiayaan menggunakan senjata tajam. Korban dan kakak laki-lakinya sempat melawan dan menghalau tersangka. Namun tersangka yang kalap kembali masuk dan menganiaya kakak ipar, istri, dan ibu mertuanya hingga bersimbah darah. Sebelum kabur, tersangka menggendong anaknya dan menitipkannya ke tetangga. Si pelaku ini ada niat untuk membunuh seluruh keluarga istrinya. Jadi setelah selesai, rencananya setelah selesai melaksanakan eksekusi di TKP ini, di rumah ini, kemudian yang bersangkutan akan menuju ke rumah dua saudara iparnya, ya, saudara laki istrinya. Kemudian apabila sudah selesai pula di sana, yang bersangkutan rencananya akan bunuh diri. Niatnya seperti itu. Peristiwa berdarah ini dipicu tersangka yang kesal lantaran digugat cerai istrinya. Emosi memuncak karena keluarga pun mendukung langkah istri untuk berpisah. Akibat perbuatan sadisnya, kakak ipar tewas, sementara istri dan ibu mertuanya terluka parah dan sempat kritis di rumah sakit. Namun kini, kondisi mereka mulai membaik. Sementara tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Pontianak Kota dan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Yuniardi, iNews melaporkan. Penyerangan dan pembunuhan satu keluarga beberapa kali terjadi. Sebelumnya ada pembunuhan dalam keluarga di Rembang dan Bekasi. Pelaku merupakan orang dekat yang kenal dengan korban. Polisi menangkap Sumani, warga Dusun Pandak, Desa Pragu, Kecamatan Sulang, tersangka pembunuhan satu keluarga di Rembang, Jawa Tengah. Tersangka dirawat di rumah sakit setelah mencoba bunuh diri. Yang menjadi korban adalah Anom Subekti, pengelola seni padepokan Seni Ongkojoyo dan pencipta lagu Rembang Indah, serta istri, anak, dan cucunya. Korban-korban ditemukan meninggal 4 Februari kemarin dengan luka lebam yang diduga karena pukulan benda tumpul. Sebelum pembunuhan, tersangka Sumani sempat datang bertamu ke rumah korban, diketahui dari sidik jari di gelas kopi yang menjadi petunjuk. Menurut tersangka, dirinya ingin menguasai harta benda yang dimiliki korban, sehingga nekat membunuh. Di Bekasi, Jawa Barat, Haris Simamora membunuh kakak sepupu dan keluarganya 12 November 2018. Pelaku mengaku tega menghabisi nyawa kerabatnya lantaran sering dihina dan dimarahi. Padahal pelaku sering menginap di indekos milik korban karena pernah menjaga indekos dan toko korban. Pembunuhan terjadi saat Haris berkunjung ke rumah korban pada malam hari. Haris dan korban Daperum Nainggolan terlibat cekcok. Pelaku kemudian menghabisi nyawa Daperum dan istrinya dengan sebuah linggis. Kedua anak korban, Sarah dan Arya Nainggolan yang sempat terbangun, juga dihabisi pelaku. Haris kemudian kabur setelah mengambil uang tunai 2 juta rupiah serta membawa mobil korban. Atas perbuatannya, Haris divonis hukuman mati. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim SAR masih mencari korban longsor Nganjuk yang hilang. Informasi selengkapnya sesaat lagi.